Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dan juga mengetahui tentang topik di pertemuan ke-12 hari ini, yaitu kredit macet pada perkuliahan manajemen perbankan. Selanjutnya, tentang deskripsi pada mata kuliah di topik ke-12 hari ini, di mana CPL yang ingin diharapkan setelah proses pembelajaran berlangsung, yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan juga menganalisa dari kredit macet tersebut. Selanjutnya, pokok pembahasan pada topik hari ini antara lain yang pertama pengertian kredit macet, yang kedua yaitu faktor penyebab pembiayaan yang bermasalah, yang ketiga yaitu teknik penyelamatan kredit macetnya, yang keempat yaitu penggolongan pembiayaan bermasalah, yang kelima yaitu prinsip analisis pembiayaan, keenam yaitu kebijaksanaan dalam perkreditan, ketujuh yaitu penggolongan kolektibilitas kredit, dan kedelapan yaitu teknik-teknik pengendalian kredit macetnya. Serta yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dalam perkuliahan hari ini. Pada kredit macet yang kita ketahui sebelumnya yaitu ada beberapa bahasa dalam istilah pengertian untuk kredit macet tersebut. Dalam bahasa Latin, untuk kreditnya ini ada dua kata. Yang pertama yaitu credo, di mana credo ini diartikan sebagai saya percaya, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta, sedangkan yang keduanya dari bahasa Latin yaitu tentang crednya, yang diartikannya ini adalah tentang kepercayaan. Maka dari bahasa Latin ini bisa kita artikan tentang kreditnya merupakan suatu kepercayaan atau dasar atas kepercayaan yang diberikan kepada pemberi kreditnya, di mana merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabahnya tersebut dari banknya yang memberikan kreditnya tersebut. Maka untuk pengertian secara umum tentang kredit macet atau pembiayaan bermasalah ini adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangannya atau biasa kita kenal dengan deviasi. Atau ada term of lending yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, khususnya untuk debiturnya ini dalam pembayaran hutangnya kembali atas dasar kreditnya tersebut, sehingga dalam proses perjalanannya ini debitur tidak bisa membayarkannya, maka yang akan terjadi adanya kredit yang macet tersebut atau adanya keterlambatan dalam pembayaran kredit macetnya. Maka dari proses ini semuanya harus ditindak sebagai atau digunakan tindakan yuridisnya atau bisa juga dianggap sebagai diduga adanya kemungkinan potensi loss-nya. Ada 5 macam tentang istilah dalam pengenalan debitur untuk kredit macetnya sendiri. Yang pertama, debitur tidak bisa melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikannya itu.
Yang kedua, debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikannya. Yang ketiga, debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Yang keempat, yaitu debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan. Atau yang kelima, debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjiannya ini. Maka dari istilah pada debitur yang melakukan kredit macetnya digolongkan sebagai dalam perbankannya itu adalah wan prestasinya. Dari perbuatan debiturnya sendiri dengan golongannya ini dianggap golongan wan prestasi, maka ada 3 macam perbuatan yang termasuk pada golongan wan prestasi ini. Antara lain, yang pertama, nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kreditnya beserta bunganya. Yang kedua, nasabah membayar sebagian angsuran kreditnya beserta bunganya, maka pembayaran angsuran kredit ini tidak dipersoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian besar ataupun sebagian kecil angsurannya. Yang ketiga yaitu nasabah membayar semua hutangnya dalam kreditnya tersebut, maka dianggap lunas kreditnya beserta bunganya dengan atau sesuai pada jangka waktu yang sudah dijanjikan dalam akhir periodenya tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada nasabahnya ini, yaitu ada 2 faktor, baik yang faktor berasal dari nasabahnya maupun yang berasal dari banknya tersebut. Dengan adanya 2 faktor ini, maka bank yang sebagai krediturnya tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki oleh banknya tersebut. Maka pada faktor ini juga tidak bisa berdiri sendiri, tetapi mereka ini saling berkaitan dengan nasabahnya ini. Yang pertama ada faktor yang berasal dari nasabah, yang kedua ada faktor yang berasal dari banknya. Untuk dari pihak perbankan atau nasabahnya, dalam artiannya ini adalah dalam melakukan analisisnya, pihak analisis banknya ini kurang teliti dalam melakukan proses memberikan kreditnya tersebut. Sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksikan oleh pihak analisisnya ini sebelum ataupun kemungkinan salah dalam melakukan perhitungan pada saat akan melakukan pemberian kreditnya ini. Atau juga bisa terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kreditnya dengan pihak debiturnya, sehingga dalam analisisnya tersebut dilakukan secara subjektifnya. Faktor yang berasal dari bank ini antara lain dari kualitas pejabat banknya, lalu ada persaingan antar bank, lalu ada hubungan intern banknya, dan juga pengawasan banknya. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu berasal dari nasabahnya, di mana dari pihak nasabah sendiri terjadi akibat adanya kredit macet ini ada 2 hal. Yang pertama adanya unsur kesengajaan.
di mana dalam hal ini nasabah memang sengaja untuk tidak melakukan pembayaran yang merupakan kewajiban dari nasabahnya tersebut kepada bank, sehingga kredit dalam prosesnya ini akan terjadi adanya kemacetan dalam hal pembayarannya. Hal yang kedua yaitu adanya unsur tidak sengaja, di mana si debiturnya tersebut mau atau ada keinginan untuk membayar, akan tetapi debiturnya ini tidak mampu membayarkan hutangnya. Contohnya, kredit yang sudah berjalan oleh debiturnya ini, di mana debiturnya tersebut sedang mengalami musibah pada saat proses berjalannya kreditnya ini. Musibahnya itu bisa ada yang kebakaran ataupun kebanjiran dan lain sebagainya. Maka untuk faktor yang berasal dari nasabah antara lain, yang pertama ada nasabah dalam menyalahgunakan kredit, yang kedua nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya, yang ketiga yaitu nasabah yang beretikat tidak baik dalam dirinya sendiri. Selanjutnya ada beberapa hal dalam penanganan kredit yang bermasalah. Yang pertama, keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua, yaitu tingkat kerjasama dan juga adanya keterbukaan pada debiturnya. Yang ketiga, yaitu kemampuan manajemennya. Yang keempat, kemampuan finansial debiturnya. Yang kelima, yaitu sumber pengembalian di pinjamannya. Yang keenam yaitu prospek usaha debitur. Yang ketujuh yaitu mudah tidaknya menjual jaminan tersebut. Yang kedelapan adanya kelengkapan dokumen jaminan. Kesembilan adanya tidaknya tambahan jaminan baru. Yang selanjutnya ada sengketa tidaknya jaminan. Dan yang terakhir adanya tindaknya sumber pembayaran dari usaha lainnya tersebut. Dalam penanganan kredit yang bermasalah ini, ada pedoman yang bisa dilakukan oleh bank secara pedoman pokoknya untuk penanganan kredit bermasalahnya ini. Di mana pedoman pokok penanganan kredit bermasalahnya ini merupakan usaha untuk penyelamatan kredit secara maksimalnya. Salah satu upaya dalam penyelamatan kreditnya ini melalui jalur non-hukum, yaitu restrukturisasi kreditnya. Maka dalam dasar hukum restrukturisasi kredit ini berasal atau berdasarkan kepada Surat Direksi Bank Indonesia pada nomor 31 /150 pada tanggal 21 November 1998. Berdasarkan dasar hukum ini, maka restrukturisasi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar bisa menyelesaikan kewajibannya. Ada 3 macam, yaitu rescheduling, lalu ada reconditioningnya, dan juga restructuringnya. Cara yang pertama yaitu reschedulingnya ini ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu memperpanjang jangka waktu kreditnya, di mana dalam hal ini si debiturnya memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kreditnya
Misalkan dalam hal jangka waktu ini ada perpanjangan waktunya dari 6 bulan atau menjadi 1 tahun, sehingga si debiturnya tersebut bisa memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikan hutangnya ini. Cara yang kedua yaitu memperpanjang jangka waktu angsurannya. Untuk yang memperpanjang angsuran tersebut hampir sama dengan jangka waktu kreditnya. Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kreditnya ini bisa diperpanjang pembayarannya pun sebanyak 36 kali menjadi 48 kalinya. Dalam hal ini tentunya saja dalam jumlah angsurannya pun bisa menjadi lebih mengecil seiring dengan adanya penambahan jumlah angsurannya tersebut. Cara yang kedua yaitu reconditioningnya. Ada beberapa syarat pada cara ini. Yang pertama pada kapasitas bunganya, di mana kapasitas bunga ini merupakan bunga yang dijadikan hutang pokoknya. Yang kedua yaitu penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu tertentu. Dalam hal ini, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu tersebut dimaksudkan adalah hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya. Sedangkan untuk pokok pinjamannya tetap harus dibayarkan seperti biasanya. Cara yang ketiga yaitu restrukturingnya, di mana restruktur ini merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabahnya dengan pertimbangan nasabah. Memang nasabahnya ini membutuhkan tambahan dana dan juga usahanya yang akan dibiayainya tersebut dari kredit pinjamannya tersebut. Maka tindakan ini dengan menambah jumlah kreditnya dengan menambah equity-nya. Untuk yang cara yang kedua, ada syarat tambahannya. Selanjutnya itu syarat yang ketiganya adalah penurunan suku bunganya, di mana penurunan suku bunga ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabahnya tersebut. Dalam penurunan suku bunganya akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga yang diharapkannya ini bisa membantu meringankan nasabahnya ini. Syarat yang terakhir dalam cara reconditioning ini yaitu pembebasan bunga, di mana dalam pembebasan suku bunganya tersebut yang diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabahnya ini sudah akan mampu lagi membayar kreditnya tersebut. Akan tetapi bagi nasabahnya tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas. Sebetulnya ada satu cara dalam penanganan kredit bermasalahnya yang sering atau jarang digunakan, yaitu cara kombinasi, di mana cara kombinasi ini
merupakan kombinasi dari 3 cara yang sebelumnya, yaitu rescheduling, reconditioning-nya, dan juga restructuring-nya juga. Dalam, kombinasi ini untuk penyitaan jaminannya tersebut dianggap sebagai jalan terakhir apabila nasabahnya ini sudah benar-benar tidak mempunyai itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar seluruh hutang-hutangnya pada banknya ini. Selanjutnya, untuk pencegahan kredit yang bermasalah, bank biasanya menggunakan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan yang akan dilakukan. Antara lain adanya permohonan, lalu ada analisis, lalu ada keputusan, lalu ada perjanjian, lalu ada pengikatan jaminannya, lalu ada drafting kreditnya, lalu ada pengawasan, dan yang terakhir ada pelunasan ataupun ada perpanjangannya. Pada penggolongan pembiayaan yang bermasalahnya ini ada 3, yaitu penggolongan kurang lancar, lalu ada yang diragukan, dan juga ada yang macetnya. Untuk penggolongan pembiayaan yang bermasalahnya tersebut, yang pertama pada golongan kurang lancarnya, di mana golongan ini dalam hal pembiayaannya merupakan atau yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriterianya, antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun bunganya tersebut telah melampaui 90 hari. Yang kedua yaitu sering terjadi cerukannya. Yang ketiga yaitu frekuensi mutasi rekeningnya tersebut relatif rendah. Selanjutnya terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. Selanjutnya terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. Dan yang terakhir adalah dokumentasi pinjaman yang lemah. Golongan yang kedua yaitu diragukan, di mana pada golongan ini pembiayaannya tersebut digolongkan ke dalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria-kriteria yang dianggap pada golongan yang diragukannya tersebut. Antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun bunganya yang telah melampaui 180 hari. Selanjutnya terjadi cerukan yang bersifat permanen. Lalu ada terjadi prestasi lebih dari 180 hari. Selanjutnya terjadi kapitalisasi bunga. Dan yang terakhir adalah dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminannya. Yang ketiga golongannya yaitu dianggap macet, di mana kredit macet ini merupakan suatu keadaan pada nasabahnya tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian ataupun seluruh kewajiban hutangnya kepada banknya tersebut. Pembiayaan dalam golongan macet ini akan memenuhi
syarat atau kriterianya, antara lain pada prospek usahanya, lalu ada kondisi keuangan, lalu ada yang terakhir adalah kemampuan dalam membayar. Selanjutnya ada beberapa prinsip analisis di dalam pembiayanya ini, di mana prinsip analisis pembiayaan ini merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat-pejabat di banknya ini dalam pembiayaan pada lembaga keuangan pada saat melakukan analisis pembiayaannya tersebut. Analisis pembiayaan ini dilakukan untuk menghindari dan juga meminimalisirkan terjadinya kredit macetnya, di mana nanti pada kredit macet itu bisa menimbulkan profitabilitas dari lembaga keuangan yang kurang baik. Prinsip pada analisis pembiayaannya ini antara lain dilihat pada karakter, di mana karakternya ini merupakan sifat atau karakter nasabah dalam pengambilan pembiayaannya tersebut. Hal yang perlu ditekankan pada nasabah untuk bank syariah yaitu bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan juga kepercayaan seseorang nasabah terhadap banknya. Selanjutnya yaitu kapasitas atau kemampuannya, di mana kapasitas tersebut merupakan atau dianggap sebagai nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh labanya tersebut sehingga bisa mengembalikan pinjaman ataupun pembiayaan dari laba yang dihasilkannya ini. Dalam penilaiannya ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon yang hutangnya ini atau biasa kita kenal dengan mudorotnya, biasanya digunakan dalam istilah bank syariah, mampu melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu. Hutangnya ini dibayarkan dari hasil usaha yang diperolehnya oleh nasabah bank itu sendiri. Dalam pengukuran kapasitasnya ini bisa dilakukan dengan melalui pendekatan historis, lalu ada pendekatan finansial, lalu ada pendekatan yuridisnya, lalu ada pendekatan manajerialnya, dan yang terakhir ada pendekatan secara teknisnya.